Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat ya dalam beraktivitas, serta selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun, dimanapun. Jangan lupa untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Senang sekali saya Egit Hapsari bisa menemani Anda kembali. Dan tema dialog kita kali ini adalah dedikasi relawan di masa pandemi, yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa, pandemi ini tidak bisa kita lawan sendiri. Seluruh elemen bangsa harus bersatu menyejajarkan langkah melawan COVID-19. Dan sejak pandemi melanda negeri ini, mereka yang selalu berada di garda terdepan, salah satunya ini adalah para relawan. Semangat kemanusiaan dan keikhlasan terus mendorong mereka berjuang melawan COVID-19 agar Indonesia menjadi bangsa yang semakin tangguh dan juga kokoh. Lantas bagaimana selama 9 bulan terakhir ini teman-teman relawan berjibaku untuk membantu mereka yang terdampak COVID-19? Telah hadir di studio siang hari ini sejumlah narasumber. Yang pertama ada Mas Andre Rahadian, Ketua Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas COVID-19. Apa kabar Mas Andre? Kabar baik, apa Kabar baik ya, saya juga baik Mas Andre. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Dan narasumber kedua kita adalah Mas Yudi Setiadi, SHMH, Relawan Satuan Tugas COVID-19. Selamat siang Mas Yudi. Siang. Baik juga kabarnya, Alhamdulillah. sehat ya. Terima kasih juga sudah menyempatkan untuk hadir. Dan narasumber ketiga kita adalah Kak Fibiola Iriani Ohei SPD MSI, Koordinator Relawan Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Apa kabar Kak Fibi? Kabar baik. Kabar baik. Nah, tetap semangat ya. Semangat. Tetap semangat mengordinir relawan ya. Dan narasumber kita yang keempat telah bergabung melalui sambungan video conference ada Kak Steven Tahitu, tim relawan Maluku. Apa kabar Kak Steven? Kabar baik Mbak. Ya, selamat siang semuanya. Ya. Selamat siang Kak Steven. Makasih sudah menyempatkan bergabung dalam dialog hari ini ya Kak. Nah pemirsa, sebelum memulai perbincangan, sebagai informasi kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan. Baik, sudah pakai hand sanitizer ya semuanya sebagai pengganti mencuci tangan pakai air. Oke, pertanyaan pertama saya tunjukkan dulu ke Mas Andre yang paling dekat nih. Mas Andre, ini kan sudah 9 bulan lamanya kita melewati hari-hari dalam kondisi pandemi ya seperti itu. Nah teman-teman ini masih konsisten berada di garda depan nih melawan COVID-19. Gimana sih Mas Andre untuk menjaga solidaritas dan juga semangat teman-teman relawan selama 9 bulan ini? Ya, terima kasih Mbak Egit. Jadi memang yang namanya kerelawanan ini kan selalu dihadapkan dengan tantangan-tantangan baru. Sekarang tantangan yang kita hadapi adalah membantu pemerintah, membantu Satgas untuk memperkenalkan dan mengajak semua elemen bangsa, semua masyarakat untuk mengajak kita menerapkan protokol dan melakukan perubahan perilaku. Karena kita tahu bahwa penyebaran COVID-19 ini dalam seminggu atau 2 minggu terakhir kan masih tetap meninggi, dan cara untuk memutus penyebaran itu adalah dengan kita semua sadar, pertama yaitu memakai masker terus, menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan makin banyak kegiatan relawan baik yang medis maupun non medis yang dibutuhkan dalam penanganan kesehatan ini. Jadi mulai dari kita
adanya rekrutmen untuk relawan tracer di puskesmas-puskesmas. Juga sekarang sedang dilakukan pelatihan-pelatihan di banyak provinsi, di 7 provinsi prioritas. Pada hari ini adalah pembukaan di Banjarmasin, melibatkan 1.000 relawan untuk 5 hari ke depan. Jadi itu salah satu kegiatan dan cara kita untuk tetap menjaga semangat relawan. Kita buat program, kita mengajak mereka untuk melakukan pelatihan, dan kita menyampaikan informasi-informasi terakhir mengenai kondisi penyebaran COVID-19 dan apa yang bisa mereka lakukan sebagai anggota masyarakat, sebagai relawan. Baik, Kira-kira jadi itu, Mbak. kuncinya itu kesadaran ya Mas Andre. Tadi Mas Betul. Andre sempat menyebutkan ada relawan tracer. Kalau dari bidang yang Mas Andre geluti sendiri, mengkoordinasi relawan, ini ada berapa bidang kerelawanan sih Mas Andre yang ada di bawah koordinasi? Yang besar dua kelompok besar, yaitu relawan medis dan relawan non medis. Di relawan medis ini yang membantu fasilitas kesehatan, membantu rumah sakit, puskesmas, lab di daerah. Jadi para dokter, perawat, laboran, dan sekarang tenaga kesehatan masyarakat yang ditempatkan di puskesmas-puskesmas. Jadi kita harapkan itu adalah relawan yang memang domisilinya di sana, membantu puskesmas di daerah tempat lingkungan mereka ada. Yang kedua ada relawan non medis. Nah, relawan non medis ini yang kegiatannya jauh lebih banyak, sosialisasi, edukasi. Mereka mengingatkan masyarakat protokol di tempat-tempat umum, di pasar, di tempat-tempat lain, dan juga sekarang semuanya tujuannya adalah untuk kita bisa sama-sama melakukan perubahan perilaku. Mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan juga organisasinya mereka. Jadi teman-teman yang mungkin tidak memiliki background medis pun tetap Iya, bisa ya berkontribusi gitu ya Mas Andre. Oke, saya ke Mas Yudi nih. Mas Yudi ini kan sudah menjadi relawan selama beberapa bulan. Awalnya apa sih yang menggerakkan Mas Yudi sehingga tuh bisa terjun menjadi relawan dan mengkoordinasi teman-teman? Oke, baik. Jadi awal sekali bagaimana saya bisa atau teman-teman bisa melakukan intinya punya kesadaran untuk menjadi relawan, tergerak karena awalnya kan berpikir bahwa COVID-19 ini nggak mungkin masuk Indonesia nih, hanya sekedar lewat atau apa gimana. Ternyata ya beginilah yang kita rasakan. Jadi sejak Maret mungkin ya, April, dari berbagai belahan wilayah Indonesia, artinya dari seluruh wilayah Indonesia. Dan memang betul tadi yang dikatakan Bang Andre, beliau adalah memang intinya pimpinan kami gitu kan ya. Jadi nggak ada salahnya nih untuk bergerak, karena walaupun bukan medis gitu kan secara kalau orang awam nih, wah penyakit artinya orang medis nih yang tahu. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa ini penyakit kita kan nggak ngerti nih, dalam artian penyebarannya sangat dahsyat nih gitu kan. Jadi diperlukan kesadaran masyarakat, terutama di lingkungan masing-masing, untuk paling tidak peduli dengan lingkungan, bagaimana menekan penyebaran COVID tersebut. Jadi intinya sejak April, saya dan teman-teman, khususnya yang non-medis, dengan artinya keikhlasan, kesadaran, dan tekad niat yang baik untuk menjadi relawan. Demikian. Luar biasa. Nah, kalau Kak Vivi sendiri, boleh sharing nggak sama kita awal mula tergerak itu hatinya untuk terjun membantu teman-teman di lapangan dan mengkoordinir juga? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya kami ini sudah bergerak untuk kegiatan sosial dari tahun 96. Jadi hampir setiap ada bencana, khususnya di Papua Barat, kami banyak terjun untuk penanganan bencana. Tetapi untuk saat ini, untuk relawan, bagaimana kita terjun, waktu itu saya dihubungi sama Pak Legend Doni Monardo untuk membantu mengkoordinir adik-adik Papua Barat, dan NTT yang mereka terdampak dengan adanya COVID ini. Dan kami bergerak dari bulan April juga, tetapi dari kami sendiri memang ada kelompok yang memang begitu ada COVID kita mulai mengantisipasi. Jadi beberapa adik-adik kita sudah mulai membantu untuk masalah buat masker dan sebagainya. Dan hal itu karena merasa suatu kebersamaan bersama sama-sama merantau yang
harus kita saling peduli. Jadi kalau Kak Fib ini digerakkan oleh jiwa anak rantau ya justru ya untuk membantu sesama. Kalau Kak Steven sendiri ini kan sama-sama dari timur ya, sama-sama anak rantau juga mungkin ya Kak Steven. Mungkin ada cerita tersendiri. Saya sama-sama anak rantau. Itu juga yang menggerakkan Kak Steven untuk terjun langsung. Iya, betul. Jadi mungkin saya bisa ceritakan sedikit ya kalau boleh. Saya menjadi relawan ini karena memang saya ini berasal mempunyai paguyuban ya. Paguyuban kalau orang Ambon itu kalau mereka merantau mereka bikin paguyuban. Jadi paguyuban itu per desa. Kalau orang dari Pulau Jawa itu per kota ya. Jadi kalau orang Maluku itu per desa. Jadi di seluruh Indonesia hampir ada. Jadi tugas kita itu saya sebagai pengurus atau wakil ketua itu kita membantu anggota-anggota kita yang terkena dampak dari pandemi ini ya. Kerja lepas begitu ya, debt kolektor dan sebagainya. Nah, memang kita sebelum kita mendapat bantuan dari ini, kita juga sudah secara sendiri organisasi melaksanakan itu juga. Tapi kita tidak bisa terus-menerus karena keterbatasan dana. Akhirnya saya berkoordinasi ya dengan Pak Iwan Muskita di Australia, pendiri Basudara Maluku Global, untuk bagaimana mencari solusi membantu orang Maluku yang ada di Jabodetabek. Karena banyak sekali orang Maluku yang kerja di sektor informal. Yang seperti saya bilang tadi, salah satunya debt collector. Karena waktu itu karena ada kebijakan dari pemerintah bahwa tidak boleh bisa menarik mobil dan sebagainya ya. Jadi itu dampak langsung. Pak Iwan berkoordinasi dengan Pak Doni, sehingga kita pada bulan Mei itu mendapat bantuan pertama, 12 Mei pertama itu kita bagi sekitar 3.000 paket gitu kurang lebih ya. Jadi itu awalnya dan sampai sekarang ini udah tahap 7. Tahap 7 kemarin tanggal 14 November itu tahap 7 dan mungkin ada tahap 8 lagi. Jadi itu saya kira sangat membantu sekali buat kita orang Maluku di Jabodetabek. Dan juga pada kesempatan ini Mbak kalau boleh saya juga mengucapkan terima kasih rasa syukur sebesar-besarnya kepada Pak Doni Munardo, Pak Andre Rardian, semua tim relawan Satgas di Hotel Media, dan juga kepada Pak Iwan Muskita dari Basudara Maluku Global, Pak Andiman Hutu, Si Levina Witai, dan seluruh ketua perkumpulan atau paguyuban masyarakat Maluku yang terlibat dalam program ini. Dan salah satu yang paling menarik Mbak, setelah tahap 7 itu ada perubahan isi bantuan. Jadi yang pertama biasa kita dapat beras dari tahap 1 sampai 6, beras, minyak, dan lain-lain. Itu karena gagasan yang luar biasa dari Pak Doni dan Pak Andre, itu jadi bahannya tuh, isi paketnya itu bahan dari sagu. Jadi sagu yang dikirim langsung dari Maluku, yaitu kemarin itu sekitar tanggal 11 itu saya, hari Selasa itu tanggal saya kita tim Jakarta jemput langsung dengan Hercules ya. Jadi itu ada 60.000 potong sagu bakar ya, dan juga 3.000 kotak abon ikan yang akan didistribusikan. Itu suatu yang luar biasa. Dan jadi juga mengobati rindu akan kampung halaman gitu betul, ya. Betul. Dan itu luar biasa sekali. Itu juga bermanfaat bagi mama-mama yang kerjanya bakar sagu itu kayak lagu ya. Ambil mama bakar sagu itu. Jadi ada efek dari kebijakan-kebijakan yang ide-ide dari Pak Doni dan Pak Andre ini. Ada efek ekonomi ya, karena dengan ada pandemi ini pasti ada pendapatan berkurang. Pasti. Jadi itu sangat luar biasa dan itu sangat luar biasa. Dan di Jakarta juga UMKM ini kita di pas tahap 7 itu kita juga dilibatkan untuk mensuplai. Saya juga salah satu yang terlibat dalam program ini. Jadi menarik sekali ya. Kita lagi persiapan ya tahap 8 ini. Kita lagi persiapan, mungkin awal September kita akan bagi lagi. Itu sangat luar biasa. Iya menarik sekali ya Kak Steven ceritanya. Mungkin tapi bisa tahan dulu nih karena banyak sekali nanti ceritanya kita akan share. Dan saya mau tanya dulu nih Kak Steven ke Mas Andre nih soal persiapannya ya. Nah Mas Andre ini kan sebelum relawan terjun ke lapangan untuk membantu memutus rantai COVID-19 ini persiapannya apa saja supaya nanti yang dilakukan relawan ini bisa efektif dan efisien? Iya. Khususnya untuk relawan non-medis, kalau relawan medis memang sudah dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan, oleh BPPSDM Kesehatan, itu karena mereka akan ada profesi-profesi khusus dan ada standar yang harus dipenuhi.
Sedangkan untuk relawan non medis ini karena memang konsep dan sifatnya umum, kita melakukan pelatihan sendiri oleh Satgas Relawan. Materinya itu adalah pertama soal kerelawanan, soal COVID-19, soal perubahan perilaku, dan juga komunikasi publik. Bagaimana mereka cara menyampaikan ke masyarakat. Di bulan Mei sampai Agustus kemarin kita lakukan secara daring karena waktu itu belum memungkinkan untuk bertemu langsung, dan juga cakupan relawan ini sangat besar. Tim kita belum bisa pergi menyapa ke tiap-tiap provinsi, tiap-tiap daerah. Jadi kita lakukan secara daring, sehari 2-3 kali online, semua materi di provide secara daring. Sejak mulai bulan Oktober kemarin, Oktober, November, Desember, 3 bulan ini, kita ada target 7 provinsi di mana kita sudah bisa mengirimkan tim ke sana, koordinasi dengan BPBD, koordinasi dengan Satgas daerah, koordinasi dengan banyak grup relawan yang ada di tiap-tiap daerah, itu kita melakukan pelatihan. Antara 1.000 orang sampai 3.000 orang dengan protokol kesehatan, satu kelas yang bisanya 50, kita isi separuh 25, maksimum pelatihannya 3 jam. Setelah itu salah satu yang kita informasikan juga cara penggunaan Inaris. Inaris itu adalah produk dari BNPB untuk monitoring kegiatan-kegiatan. Dan kita juga udah punya sistem monitoringnya sehingga kita bisa melihat setelah pelatihan dan sebelum dan sesudah. Itu memang peningkatannya kelihatan gitu bahwa laporan monitoring yang dilakukan oleh relawan-relawan ini terhadap kepatuhan, terhadap tindakan atau kegiatan mereka dalam melakukan sosialisasi, edukasi bisa di-track secara real time. Jadi terukur gitu ya, Iya. ada indikator-indikatornya. Betul, dan ini juga nanti akan bagian yang dimasukkan ke web Bersatu Lawan COVID yang jadi satu gitu semua, jadi kelihatan kegiatan. Karena kita nggak bekerja sendiri, ada relawan perubahan perilaku yang dari PKK, dari penyuluh, dari Satpol PP, TNI Polri, semua bergerak gitu. Oke, nah Kak Fibi, ini realisasinya di lapangan gimana nih? Sejauh ini boleh nggak sharing sama kita? Mungkin Kak Fibi berusaha untuk mengajak masyarakat untuk melakukan protokol 3M, tapi kan tentunya responnya beda-beda. Nah, ada trik nggak sih supaya yang kita sampaikan ini bisa diterima dan yang mendengarkan pun jadi nurut? Iya, jadi kami untuk komunitas kami itu ada namanya program Bagu Jaga Bagu Sayang. Jadi karena supaya untuk bisa merasakan bagaimana rasa sepenanggungan bersama dengan situasi yang ada, makanya dengan Bagu Jaga Bagu Sayang itu mempermudah kita untuk berkomunikasi. Pas saya juga bagi adik-adik di Papua yang ada di sini, dianggap sebagai senior dan sesepuh mereka juga begitu, dan saya pribadi juga tokoh adat, jadi membuat komunikasi bersama adik-adik mudah kita gitu, karena yaitu Bagu Jaga Bagu Sayang itu yang langsung masuk di hati mereka dan mereka merasa ayo mari kita bersama-sama untuk melihat saudara-saudara kita yang memang terdampak. Kami tidak hanya bergerak untuk di daerah sini saja karena kita ke Serang juga, kami juga ada komunitas yang ada di Bandung, di Sumedang, beberapa di Jawa Barat, itu beberapa titik juga kami kelola, karena total hampir ada 1.500 adik-adik kita yang ada sekolah di sini, dan saya tidak hanya adik-adik yang ada Papua Barat, termasuk keluarga Flobamora, Flobamora itu NTT, Nusa Tenggara Timur, dan disitulah kami saling sama-sama perantau yang bisa merasakan, dan beberapa saudara kita termasuk daerah lain yang mereka merasakan program ini juga, mereka jadi ikut terjun. Misalnya saudara kita yang di Maluku Utara, Tobelo pun mereka juga akhirnya ikut bergabung juga, karena mereka merasakan, aduh kalau seandainya di kampung kita ada macam begini, kita merasa Bagu Jaga Bagu Sayang ini betul-betul mereka bisa merasa, iya mari sudah dalam situasi ini kita bersama-sama untuk bagaimana jangan sampai bertambah begitu. Dan di tempat kita pun ada peraturan memang yang ketat, jadi tidak bisa kalau adik-adik misal di dapur kita ada yang mengambil makan tidak bawa masker, kita tidak kasih begitu. Dan di depan kita pun kita siapkan tempat cuci tangan. Terus kalau mereka dari luar, dari belanja apa, mereka tidak ganti baju, tidak mandi,
Oh kita tahan, ya sudah kamu di situ sampai kamu mandi. Jadi bertahan sampai pernah kejadian sampai sudah setengah 12, udah ya cari cara supaya bisa masuk ke rumah. Kita hanya lihat-lihat saja. Oh tidak, ini sejam, berarti kau harus mandi. Tidak bisa, tidak. Jadi di depan itu mau tidak mau mereka mandi di depan. Itu karena untuk menjaga kesehatan, jangan sampai kenakan satu sama lainnya. Betul, begitu. kan tadi slogannya baku jaga, Baku baku sayang, itu Iya. yang harus diingat. Dan Iya. apalagi yang mengingatkan ini saudara sama kampung halaman sendiri ya, betul. jadi lebih didengarkan pendekatannya gitu. Nah kalau Kak Fibi tadi ceritanya seperti itu, kalau Mas Yudi sendiri gimana suka dukanya selama jadi relawan? Iya, baik. Kalau bicara suka duka selama menjadi relawan, sebenarnya sih kalau saya pribadi banyak sukanya nih, gitu ya. Sukanya dalam arti secara kemanusiaan, walaupun khususnya teman-teman dari yang non medis ya, gitu ya. Dari tim non medis ini, walaupun bukan orang medis, tapi ternyata ada andil dalam penanganan COVID-19 ini. Khususnya misalkan nih ada satu kejadian, kalau boleh cerita sedikit, pada saat suatu malam ya gitu, ternyata ada seseorang atau warga yang mungkin terindikasi positif. Yang bersangkutan bingung nih, mau gimana, saya harus lapor kemana. Nah kebetulan kemungkinan dia tahu bahwa anaknya ikut grup relawan. Nah walaupun bukan medis nih ya, non medis. Nah, terus akhirnya dengan koordinasi kita, sehingga pasien ataupun seseorang yang dinyatakan positif itu bisa terbantu. Jadi pada intinya sebenarnya kalau menurut saya nggak ada dukanya. Dukanya memang kita Indonesia lagi dilanda pandemi nih. Tapi semua kalau negara juga ya pasti mengalaminya ya begitu. Mas? Cuman kalau duka selaku relawan, saya rasa nggak ketemu sekarang nih. Luar biasa. Suka ya. Jadi ya bahagia dah gitu. Bisa membantu Indonesia untuk bisa selesai dengan pandemi ini. Luar Demikian. biasa. Memang kalau sesuatu yang dilakukan dari panggilan hati ini enjoy aja gitu Iya, ya. enjoy aja sih, Lakuin gitu. ya. Nah kalau Kak Steven sendiri mungkin bisa sharing-sharing cerita lain nggak? Kalau tadi kan kata Mas Yudi suka semua 100% enjoy gitu. Kalau Kak Steven gimana? Ya, Pak. Ya, kalau saya sih hampir sama juga ya sama jadi banyak sukanya daripada dukanya sebenarnya. Karena dari saya ikut kegiatan ini dari Mei itu saya banyak ketemu orang-orang yang luar biasa ya, dari yang punya hati untuk melayani ya, pengabdiannya luar biasa tanpa pamrih ya. Jadi saya banyak belajar lah selama dari bulan Mei ini. Ketemu orang-orang baru, terus ketemu saudara-saudara juga sesama orang Maluku di Jabodetabek. Terus dan juga tim relawan Satgas ya, itu kita akhirnya karena sering ketemu, akhirnya udah akrab sekali gitu. Saya jadi tambah teman. Ya udah kenal Pak Andre juga, ketemu Pak Doni. Ya, kalau nggak ada ini mungkin saya juga nggak bisa ketemu Pak Doni ya, karena akhirnya saya bisa ada kesempatan bertemu dengan Pak Doni ya, gitu. Jadi banyak sukanya. Kalau dukanya sih banyak saudara-saudara, karena bantuan sembako ini kita relawan non medis ya. Jadi bagaimana kita mengatur mendata orang, nama orang, terus kita membagi sembako, itu bantuan ini terbatas. Jadi banyak juga saudara-saudara kita orang Maluku di Jabodetabek juga belum dapat gitu, karena memang keterbatasan itu yang memang itu aja sih yang kalau kadang-kadang mereka minta juga kita belum bisa penuhi. Jadi ya memang saya merasa ada yang kurang gitu sebenarnya gitu. Gitu ya, nambah teman, nambah saudara, nambah keluarga walaupun jauh dari kampung halaman ya, ngobatin sedikit kangen ya atas kampung halaman. Nah Mas Andre ini kan juga mengordinir secara nasional nih teman-teman relawan. Mungkin temuan di lapangan seperti apa? Tantangan-tantangan yang dihadapi relawan? Iya, setelah kita berjalan 9 bulan ini memang tantangannya adalah tetap mengingatkan masyarakat bahwa pandemi ini kan belum selesai. Peningkatan kasus juga masih tinggi. Tapi kebutuhan orang untuk bisa melakukan kegiatan sosialnya sudah balik lagi, udah ada yang pengen liburan, udah ada yang pengen berkumpul. Nah ini yang menjadi tantangan baru agar kita bisa tetap mengingatkan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat lewat relawan-relawan ini, protokol harus tetap dilakukan. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka akan melakukan kegiatan sesuai dengan
kondisi sekarang ya harus 50%, yang datang dibatasi, juga harus selalu berjarak, dan hal ini yang selalu kita ingatkan bahwa pertama kita semua bisa tertular, kita semua bisa menularkan. Betul sekali. Jadi ini kita mengingatkan juga kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh untuk sebisa mungkin hindari kerumunan. Jadi kerumunan bukan hanya dihindari, sekarang dilarang melakukan kerumunan. Kalaupun melakukan kegiatan itu harus sesuai protokol, jumlahnya terbatas. Kita lihat sekarang sudah mulai banyak rapat-rapat besar gitu ya. Dan ini semua kita bantu untuk mengingatkan protokolnya. Yang datang harus semuanya sudah pasti sehat gitu. Jadi harus ada swab PCR atau swab antigen yang sudah dilakukan sebelumnya, dan ini jadi dasar untuk mereka bisa hadir. Jadi itu tantangan-tantangan baru yang kita sama-sama tetap mengingatkan masyarakat bahwa ini belum selesai. Karena mungkin memakai masker tingkat kepatuhannya sudah semakin membaik ya, cuma menghindari kerumunan ini ya Mas Andre yang ternyata masih jadi satu tantangan. Betul. Dan Jadi, terus untuk menghindari kerumunan sendiri dan juga untuk menjaga jarak ini, pendekatan seperti apa nih supaya yang disampaikan ini bisa diturutin gitu Mas? Sebenarnya udah dua, jadi pendekatan secara sosial kultural kita melalui tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, seperti minta bantuan KVB, Bang Yudi, ini di sini juga semua relawan dengan aksesnya sendiri-sendiri bergerak gitu ya. Selain itu kan juga Presiden sudah mengeluarkan Inpres yang untuk di follow up oleh masing-masing ketua Satgas daerah mengenai kalaupun ada hukuman, ada ancaman denda dan yang lain-lain. Jadi dua ini berjalan bersama walaupun kita mengedepankan kesadaran masyarakat. Itu dia kesadaran masyarakat ya. Tadi Mas Andre sempat menyebutkan ada pendekatan sosial. Nah mungkin Kak Fibi bisa cerita sama kita, mungkin masyarakat yang Kak Fibi jelaskan atau rangkul ini punya karakteristik tersendiri yang mungkin beda-beda ya. Tapi bagaimana sih Kak Fibi untuk bisa mengordinir gitu orang banyak dengan berbagai karakter itu, ada cerita yang menarik gak? Iya, baik. Jadi memang di dalam kegiatan kita itu dari adik-adik berbagai macam suku. Jadi dapurnya juga macam-macam juga. Dan mereka mempunyai background yang berbeda dan orang yang belum pernah masak, yang tidak pernah ke pasar dan tidak tahu macam-macam sayur. Jadi saya pun harus ajak mereka juga kita praktek bagaimana supaya bisa dapat sayur yang murah. Jadi kita beli ke pasar. Begitu turun ke pasar ini kan suku semua kan, jadi kulit hitam semua, rambut gimbal, badan besar-besar, laki-laki semua menarik perhatian. Begitu sampai di pasar nih orang bingung, ada apa nih, ada apa begitu kan. Apalagi identik orang kita ini kan ada orang beranggapan preman, debt collector dan macam-macam. Itu stigma yang harus begitu dihilangkan. turun baru kita menawar sayur, saya kasih tahu ini kalau mau beli sayur ini di ibu ini. Saya kasih tahu sama ibu yang jualan, ibu ini saya punya adik-adik ya. Jadi kalau jual jangan mahal-mahal, murah karena ini buat masak buat orang banyak. Orangnya bingung yang jualan. Terus mereka pakai bahasa Jawa. Aduh, badannya besar-besar tapi bawahnya sayur-sayur semuanya. Orang bilang nih muka Rambo tapi hati Rinto. Jalan banyak begitu baru balik badan. Aduh, ada yang bawa wortel, ada yang bawa sawi, bawa ayam, tempe begitu. Dan akhirnya mereka jadi terkenal di pasar tempat mereka belanja. Dan mereka yang merasa tadinya orang-orang berpandangan adik-adik ini adalah berseberangan, keras begitu kan. Akhirnya mereka mau turun gitu. Ya itulah yang kita bilang, bagus jaga, bagus sayang. Supaya mereka bisa rasa, pertama saya ajak dulu, coba kamu lihat kondisi yang ada. Kalau kita tidak perhatikan seperti ini, siapa mau tolong mereka? Betul. Itulah saudara kita, jadi mari kita bersama-sama bantu mereka. Dan itu yang uniknya lagi, adik-adik ini kan tidak pernah kita ini tidak pernah belajar bungkus-bungkus macam kalau warung Padang itu kan mereka pintar bungkus orang Jawa. Hampir kita belajar itu mungkin hampir 2 minggu bolak-balik. Aduh tidak bisa. Kakak sudah kita pakai cara yang gampang saja buka YouTube. Gimana caranya? Akhirnya belajar majalah orang Jepang. Apa itu lipat-lipat macam begitu. Bento gitu ya. Tapi kalau yang model yang orang Padang itu kita sampai sekarang tidak ada yang bisa. Jadi ini nambah soft skill juga ya. Ini bisa nambah soft skill nih ke depannya berguna. Soft skill nawar harga di pasar, lipat bungkus makanan ya Kak ya. Jadi sekarang adik-adik ini merasa memang sebelum itu mereka bilang, aduh kakak, puji Tuhan kita terima kasih karena kita punya kesehatan juga semakin bagus. 2 minggu pertama kondisi mereka itu memang sudah sangat-sangat tidak bagus. Mereka akhirnya harus cari cara bagaimana mereka bisa bertahan. Betul.
dengan adanya program dari Pak Andre dan Bang Doni ini akhirnya kita merangkul mereka dan sekarang kita pun juga membantu mereka punya ekonomi. Jadi adik-adik yang tadinya setiap mau bayar SPP itu harus bikin muka tebal, melobi ke rektorat bagaimana supaya dapat surat mundur lagi. Oke. Tapi mereka saat ini sudah bisa bayar lunas langsung SPP, ada yang bisa beli laptop, bahkan mereka kirim uang ke orang tua mereka. Mungkin 100-200 karena orang tua mereka jelas-jelas memang hampir semuanya orang tidak punya. Membutuhkan Jadi ya. berdampak luar biasa buat adik-adik ini. Jadi keren banget ini program-programnya ya. Tapi mungkin terakhir nih, singkat aja. Terakhir dari Kak Feby, ada nggak harapan yang ingin disampaikan pada masyarakat atau pemerintah dalam melakukan tugas sebagai relawan? Mungkin yang saat ini model-model pendekatan yang harus kita lakukan memang turun langsung. Kita tidak bisa hanya kasih ke ini baru nanti sudah terselesai saja. Tapi apa yang kita kerjakan itu, contoh yang kita kerjakan itu bisa menjadi role model oleh pemerintah. Bagaimana mendekati saudara-saudara kita yang kita anggap berseberangan, garis keraskah, seperti itu. Dan dengan konsep inilah akhirnya mereka menjadi pionir-pionir. Jadi saya kasih tahu mereka, oke, satu tempat ini kamu 10 orang. Satu orang harus bisa mempengaruhi yang lain, bagaimana bisa menjaga kesehatan, mulai untuk bagus jaga, bagus sayang, bagaimana ekonomi. Jadi kita ada pembelajaran. Jadi role model ini yang seharusnya menurut saya itu yang bisa dipakai oleh pemerintah gitu. Baik. Tapi saya pribadi mengucapkan terima kasih sama Pak Andre yang akhirnya mau datang. Adik-adik juga terus terang tadinya kan mereka ini bukan sedikit, memang tertutup. Anti orang masuk ke sini karena selalu kan dicurigai, aduh kelompok ini begitu. Tetapi dengan program ini akhirnya mereka membuka hati dan luar biasa dan bisa bergabung dengan kita saat ini. Oke, jadi ini ya saling belajar, bukan hanya up ke bottom tapi juga bottom up, saling belajar, saling merangkul begitu ya. Makasih banyak Kak Feby sudah meluangkan waktunya. Makasih juga Mas Yudi dan juga Mas Andre sudah berbagi dengan kita. Semoga relawan-relawan di Indonesia semangat terus ya. Tetap semangat. Mas Andre yang mengordinirnya. Nah oke, pemirsa, saatnya kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tapi juga di akhirat. Oke pemirsa, dengan demikian saya akhiri talk show kita kali ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para pembicara undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Hari gini masih pakai masker. Coba kan masker lo. Maaf ya kak, mejanya hanya untuk 2 orang. Ya elah mas, ribet banget sih, kita berempat ini kan temenan, ngapain juga harus jauh-jauhan ya kan? Alah santai aja sih mas. Iya mas. Apa tuh? Nih cobain deh. Coba kamu nyobain punya lo. Kalau bukan enak banget manis. Kamu cobain dong, ngomongnya enak loh. Kopi. Iya, enak sumpah. Parah. Oh, gue duluan ya? Coba kalau ada apa kabarin aku ya. Sampai ketemu lagi ya. Bye, aku duluan ya. Halo deh, aku pulang. Ini mana? Siap ya? Salah ya. Halo Aiman. Halo? Si Fadil tuh kena COVID. Serius? Gimana dong? Kita tuh dari kemarin main sama dia.
Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular.